Di bawah langit Afrika yang membara, seorang gadis muda bernama Rini meninggalkan desanya untuk mengejar impian yang lebih besar. Namun, siapa sangka, jauh dari rumahnya yang sederhana, takdir menyulam kisah yang tak pernah terbayangkan. Ketika cinta tak biasa muncul di tengah ujian hidup, antara Rini dan seorang pria Afrika bernama Pak Roni, perjalanan mereka menjadi kisah tentang hati yang diuji oleh budaya, perbedaan, dan takdir. Apa yang akan terjadi ketika dua hati dari dunia yang berbeda mencoba menyatu? Akankah cinta mereka menjadi pengobat luka? Atau justru menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka? Teruslah mendengarkan kisah ini, karena di setiap alur ada emosi yang siap mengguncang hati Anda. Rini adalah seorang gadis cantik berusia 21 tahun yang penuh semangat dan cita-cita. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Indonesia demi mencari kehidupan yang lebih baik di Afrika sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Meski keputusan itu tidak mudah, Rini percaya bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil yang baik untuk keluarganya. Hari-hari pertama Rini di Afrika penuh tantangan. Ia harus beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda, bahasa yang asing, dan lingkungan yang baru. Namun, Rini adalah sosok yang kuat. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga terpandang. Majikannya adalah seorang pria bernama Pak Roni, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun yang berasal dari keluarga Afrika asli. Pak Roni adalah pria yang karismatik, cerdas, dan baik hati. Ia memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor-impor. Kehidupannya penuh kemewahan, tetapi ia merasa ada kekosongan di hatinya. Ketika pertama kali bertemu dengan Rini, ada sesuatu yang berbeda yang ia rasakan. Senyuman Rini yang tulus, kehangatan sikapnya, dan dedikasinya dalam bekerja membuat Pak Roni mulai memperhatikannya. Awalnya, Rini merasa canggung dengan perhatian yang diberikan oleh Pak Roni. Sebagai seorang pekerja, ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mencampuri urusan majikannya. Namun, perhatian Pak Roni semakin hari semakin sulit diabaikan. Ia sering bertanya tentang kehidupan Rini, keluarganya di Indonesia, dan mimpi-mimpi yang ingin ia capai. Rini merasa bingung dengan sikap Pak Roni. Ia tahu bahwa hubungan antara majikan dan pekerja adalah hal yang sensitif, terlebih mereka berasal dari budaya dan latar belakang yang berbeda. Namun, perlahan-lahan, perhatian Pak Roni mulai mengubah perasaan Rini. Di balik sikap tegasnya sebagai seorang pengusaha, Pak Roni menunjukkan kelembutan dan perhatian yang tulus. Ia sering membantu Rini ketika ia kesulitan, bahkan memberikan waktu libur tambahan agar Rini bisa beristirahat. Pak Roni juga memperkenalkan Rini pada budaya Afrika, mengajaknya menghadiri acara tradisional, dan menjelaskan keindahan negeri tersebut. Perasaan antara mereka tumbuh tanpa mereka sadari. Namun, hubungan ini tidak berjalan mulus. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Keluarga Pak Roni tidak setuju dengan hubungan mereka. Menurut mereka, seorang pria seperti Pak Roni seharusnya menikah dengan wanita dari kalangan yang sama, bukan dengan seorang pekerja asing. Gosip tentang kedekatan mereka mulai menyebar, membuat situasi semakin sulit bagi Rini. Di sisi lain, Rini juga merasa dilema. Ia sangat mencintai keluarganya di Indonesia dan merasa bersalah jika hubungannya dengan Pak Roni akan membuat mereka kecewa. Ia sering menangis sendirian di kamarnya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, Pak Roni selalu datang dan meyakinkannya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Puncaknya adalah ketika keluarga Pak Roni mencoba memisahkan mereka dengan mengatur pernikahan untuknya dengan wanita lain. Pak Roni dengan tegas menolak. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara di hadapan keluarganya, mengungkapkan betapa ia mencintai Rini dan betapa Rini telah mengubah hidupnya. Dengan suara penuh emosi, ia berkata, "Cinta tidak mengenal status atau asal-usul. Yang aku tahu, Rini adalah wanita yang membuatku merasa hidup dan berarti." Pengakuan Pak Roni membuat keluarganya terkejut, tetapi juga mulai melihat keseriusan dan ketulusan cintanya. Sementara itu, Rini memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena merasa bahwa dirinya adalah penyebab keretakan hubungan keluarga Pak Roni. Keputusan ini menghancurkan hati Pak Roni. Ia segera mengejar Rini ke bandara,
berlari melewati kerumunan orang, dan dengan suara lantang memanggil nama Rini. Tangis pecah ketika ia akhirnya berhasil menemui Rini sebelum keberangkatan. Di sana, di tengah hiruk-pikuk bandara, Pak Roni berlutut di hadapan Rini dan berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang aku tahu, aku mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tolong, jangan pergi." Rini tidak bisa menahan air matanya. Ia menyadari bahwa cinta Pak Roni begitu tulus dan kuat. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku mencintaimu juga, tetapi aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluargamu." Pak Roni memeluk Rini erat dan berkata, "Keluarga akan belajar menerima jika mereka melihat kita bahagia. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya." Akhirnya, Rini setuju untuk tinggal. Perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka bertekad untuk menghadapi semuanya bersama. Perlahan-lahan, keluarga Pak Roni mulai menerima Rini. Mereka melihat bagaimana wanita muda itu membawa kebahagiaan yang sejati dalam hidup Pak Roni. Waktu terus berjalan, dan hubungan Rini dan Pak Roni semakin kokoh. Mereka tidak hanya belajar memahami satu sama lain, tetapi juga saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Rini, yang dulunya hanya seorang pekerja rumah tangga, mulai mempelajari hal-hal baru tentang bisnis dari Pak Roni. Ia terinspirasi untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Pak Roni, di sisi lain, memperjuangkan Rini di hadapan keluarganya dengan cara yang tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan bahwa Rini adalah wanita luar biasa yang layak dihormati. Ia mengundang keluarganya untuk melihat Rini secara lebih dekat, mengikuti kesehariannya, melihat bagaimana ia bekerja keras, dan bagaimana ia memberikan cinta tanpa syarat kepada Pak Roni. Melihat potensi besar yang dimiliki Rini, Pak Roni menyarankan agar mereka membuka usaha kecil bersama. Rini, dengan ide-idenya yang kreatif, mengusulkan untuk membawa cita rasa masakan Indonesia ke Afrika. Ia ingin mengenalkan kelezatan kuliner khas Indonesia yang kaya rempah kepada masyarakat lokal. Bermodalkan tabungan dan dukungan dari Pak Roni, mereka membuka sebuah restoran kecil yang diberi nama Rini's Flavors. Awalnya, restoran tersebut hanya melayani makanan sederhana seperti nasi goreng, rendang, dan sate. Namun, dalam waktu singkat, restoran itu menjadi populer. Banyak pelanggan yang kagum dengan rasa otentik yang ditawarkan. Keberhasilan restoran itu menarik perhatian keluarga Pak Roni. Mereka mulai melihat sisi lain dari Rini, bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi juga sebagai wanita cerdas yang membawa perubahan positif dalam hidup Pak Roni. Perlahan, kekhawatiran mereka tentang status sosial mulai memudar. Setelah hubungan mereka diterima oleh keluarga Pak Roni, tibalah saatnya untuk merencanakan pernikahan. Rini awalnya merasa minder karena pernikahan itu akan menjadi acara besar yang melibatkan keluarga besar dan rekan-rekan bisnis Pak Roni. Namun, Pak Roni meyakinkannya bahwa pernikahan tersebut adalah tentang mereka, bukan tentang apa yang dipikirkan orang lain. Pernikahan itu direncanakan dengan menggabungkan budaya Indonesia dan Afrika. Keluarga Rini terbang dari Indonesia untuk menghadiri acara tersebut, membawa serta kain batik, makanan tradisional, dan musik khas Indonesia. Sementara itu, keluarga Pak Roni mempersiapkan upacara adat Afrika yang penuh warna dan energi. Pada hari pernikahan, Rini mengenakan kebaya cantik berwarna emas, sementara Pak Roni memakai setelan tradisional Afrika yang dihiasi motif batik. Mereka mengucap janji setia di hadapan keluarga dan teman-teman, disertai dengan doa dari dua budaya yang berbeda. Setelah menikah, Rini dan Pak Roni memutuskan untuk memperluas usaha mereka. Restoran mereka menjadi sebuah waralaba yang sukses, dengan cabang di beberapa kota besar di Afrika. Rini juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu komunitas lokal dan mendukung para pekerja migran lain yang menghadapi tantangan serupa dengannya dulu. Cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Rini dan Pak Roni tidak hanya membangun kehidupan bersama, tetapi juga menjadi simbol persatuan dua budaya yang berbeda. Setelah menikmati momen bahagia pernikahan yang mempersatukan dua budaya, Rini dan Pak Roni mulai menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tantangan sekaligus kebahagiaan. Restoran mereka,
Rini S. Flavors, terus berkembang pesat. Setiap cabang baru yang dibuka menjadi saksi cinta dan kerja keras mereka. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa rintangan. Di tengah perjalanan, Rini dan Pak Roni menghadapi berbagai hambatan, mulai dari persaingan bisnis yang tidak sehat, kritik dari masyarakat konservatif, hingga tekanan keluarga besar yang masih memiliki keraguan terhadap keputusan mereka. Sebagai seorang pebisnis yang berpengalaman, Pak Roni mengajarkan Rini tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan cara membangun relasi dengan mitra bisnis. Sementara itu, Rini menjadi otak kreatif di balik inovasi menu dan cara penyajian yang unik. Ia bahkan mulai menciptakan hidangan yang memadukan cita rasa Indonesia dan Afrika, seperti nasi goreng berbumbu peri-peri atau sate dengan saus kacang khas Afrika. Namun, muncul kompetitor yang mencoba meniru konsep restoran mereka. Beberapa bahkan menyebarkan gosip bahwa keberhasilan Rini S. Flavors hanyalah hasil koneksi Pak Roni. Hal ini membuat Rini merasa sedih, tetapi ia tidak menyerah. Bersama Pak Roni, ia mulai memperkuat merek restoran mereka dengan memperkenalkan konsep ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan lokal dan pengemasan ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan reputasi restoran mereka, tetapi juga mendapat dukungan dari komunitas lokal. Banyak pelanggan setia yang tetap mendukung usaha mereka karena melihat nilai-nilai kejujuran dan dedikasi yang mereka pegang. Beberapa tahun setelah menikah, Rini dan Pak Roni dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Alia. Kehadiran Alia membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Rini, yang sebelumnya fokus pada bisnis, mulai belajar menyeimbangkan perannya sebagai ibu, istri, dan pebisnis. Pak Roni, meskipun sibuk mengelola perusahaan ekspor-impornya, selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Ia sering mengajak Alia bermain di taman, menceritakan kisah-kisah tentang keindahan Indonesia, dan mengajarkan nilai-nilai budaya Afrika. Mereka berdua ingin Alia tumbuh dengan kebanggaan akan dua identitas budayanya. Rini juga mulai melibatkan Alia dalam kegiatan restoran. Ketika Alia beranjak remaja, ia sering membantu di dapur atau melayani pelanggan. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang rendah hati dan penuh empati. Kenangan Rini saat pertama kali datang ke Afrika sebagai TKW tidak pernah ia lupakan. Ia tahu betapa sulitnya beradaptasi di negeri asing. Karena itu, ia mulai aktif membantu komunitas pekerja migran, khususnya perempuan yang sering menghadapi diskriminasi atau kesulitan keuangan. Rini mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan migran. Yayasan ini menyediakan pelatihan keterampilan, seperti memasak, menjahit, dan manajemen usaha kecil. Banyak wanita yang berhasil mandiri berkat bantuan yayasan tersebut. Beberapa bahkan menjadi mitra bisnis Rini S. Flavors, membuka peluang usaha di daerah mereka masing-masing. Kegiatan sosial Rini mendapat perhatian media. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam seminar dan konferensi tentang pemberdayaan perempuan dan keberagaman budaya. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kesuksesan dan kebahagiaan, Rini dan Pak Roni dihadapkan pada perubahan besar. Pak Roni menerima tawaran untuk mengembangkan bisnis ekspor-impornya ke Eropa. Tawaran ini sangat menggiurkan, tetapi juga berarti mereka harus meninggalkan Afrika untuk sementara waktu. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Namun, sebelum berangkat, mereka memastikan bahwa semua cabang Rini S. Flavors berjalan stabil dengan tim yang kompeten. Rini juga mempercayakan yayasannya kepada tim yang ia percaya. Di Eropa, mereka memulai lagi dari awal. Rini kembali membuka restoran kecil, kali ini dengan nama Alia Estaste, sebagai penghormatan kepada putri mereka. Restoran ini tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya melalui acara-acara komunitas yang sering diadakan di sana. Puluhan tahun berlalu, Rini dan Pak Roni menikmati masa tua mereka dengan penuh kebahagiaan. Alia, yang kini sudah dewasa, mengambil alih sebagian besar tanggung jawab bisnis keluarga. Ia melanjutkan warisan orang tuanya dengan semangat yang sama, menggabungkan kelezatan kuliner dan pesan tentang cinta serta keberagaman. Di usia senja, Rini sering menghabiskan waktu menulis memoir tentang perjalanan hidupnya. Buku itu menjadi bestseller,
menggugah banyak orang untuk memperjuangkan impian mereka meskipun ada rintangan besar. Rini dan Pak Roni adalah bukti nyata bahwa cinta sejati bisa melampaui segala perbedaan. Mereka tidak hanya membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga meninggalkan jejak yang abadi dalam hati banyak orang. Di akhir cerita, mereka duduk berdua di sebuah taman, memandangi cucu-cucu mereka bermain sambil tertawa. Dengan senyum hangat, Rini berkata kepada Pak Roni, "Kita telah melalui begitu banyak hal, tetapi aku tidak akan mengubah satu pun dari perjalanan ini. Semua ini karena cinta kita yang tidak pernah menyerah."